Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. نلتقي مرة أخرى في مادة الفرائض، وإن شاء الله في هذا اللقاء سنستأنف باب التعصيب. وفي اللقاءات الماضية وصلنا إلى أحكام العصبة بنفسه، والآن إن شاء الله سنأخذ أنواع الآخر من العصبة السببية، وهو النوع الثاني من العصبة النسبية. عفوا، ليس عصبة السببية ولكن أنواع العصبة النسبية. فالعصبة النسبية ثلاثة أنواع: العصبة بنفسه، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير. أخذنا العصبة بالنفس أو العصبة بنفسه، وإن شاء الله في هذه الفرصة سنأخذ العصبة بالغير. طيب، افتحوا كتبكم صفحة 57. العصبة بالغير. العصبة بالغير وهي منحصرة في أربع من النسوة ذوات النصف والثلثين. العصبة بالغير أصناف العصبة بالغير أو أعضاء العصبة بالغير منحصرة terbatas fi arba'in minan niswah pada 4 dari golongan wanita. 4 wanita ahli waris dzawatun nisfi watsulusain, yang mana 4 wanita ini dari kalangan ashabul furud. 4 wanita ini ahli waris, termasuk ahli waris dari kalangan ashabul furud yang mendapatkan bagian an-nus setengah dan juga as-sulusain 2/3. Jadi anggota al-asabah bil ghair itu terbatas kepada 4 wanita dari kalangan ahli waris, yang mana mereka adalah ashabul furud dzawatun nisfi wa thulutsain, yang mendapatkan bagian setengah dan juga 2/3. Man haula'i al-arba', siapakah 4 orang ini? Siapakah 4 wanita ini? Wahunna al-bintu wahidatun fa akthar. Al-bintu, baik itu sendiri ataupun lebih dari 1, takunu asobatan bil ibni wahidan fa akthar.
menjadi asobah dengan adanya al-ibn. Nah ini. Takunu asobatan bil ibni wahidan fa aktsar. Menjadi asobah dengan adanya al-ibn wahidan, seorang, fa aktsar atau lebih. Jadi jika al-bin berkumpul dengan al-ibn dalam satu permasalahan, misal contoh, mata an bintin wa ibnin. Al-bin ketika sendiri, maka bagiannya adalah berapa? Sesuai dengan syarat-syarat yang ada, anus, setengah. Al-bin ketika sendiri mendapatkan anus. Ketika banyak mendapatkan sulusan, 2/3. Al-bin idza ijtama'at ma'al ibn fi mas'alatin wahidah. Jika al-bin ini berjumpa dengan al-ibn dalam satu permasalahan, fatakunu asobah, maka al-bin tadi menjadi asobah, berubah dari ashabul furud menjadi asobah. Dia mendapatkan asobah bersamaan dengan ibn. Dia mendapatkan asobah bersama dengan ibn. Jadi nanti al-ibn dan al-bin bagiannya akan disatukan dan diberikan tanda ain, asobah. Jika berkumpul bersama dengan ibn dalam satu permasalahan. Ini anggota pertama dari al-asobah bil ghair. Nuwasil safhata 58. Asani bintul ibn. Anggota kedua adalah bintul ibn. Wahidatun fa aktsar. Baik sendirian ataupun lebih dari satu orang. Takunu asobatan bi ibnil ibn. Takunu asobatan bi ibnil ibni sawa'an kana akhaha au ibni ammiha al-musawi laha fid darajah. Dia akan menjadi asobah dengan adanya ibnul ibn. Baik itu ibnul ibnnya adalah saudara kandung dia. Berarti bintul ibn kan cucu perempuan ya. Berarti dia bisa menjadi asobah bil ghair dengan adanya ibnul ibn atau cucu laki-laki. Baik itu cucu laki-laki ini saudara kandung dia, ataupun cucu laki-laki ini merupakan putra dari pamannya. Putra dari pamannya juga, kalau alaqohnya dengan mayit itu dinamakan cucu. Misalkan mayit punya anak 2, Ahmad dan Muhammad. Ahmad punya anak 2, Maryam dan Salih. Nah ini kan ada cucu laki, cucu perempuan. Muhammad punya anak 1, Ali misalkan. Jadi cucu dari mayit ada berapa? Ada 3. Ada Maryam, Salih, dan Ali. Si Salih ini cucu laki-laki yang mana merupakan saudara kandung siapa? Maryam. Adapun Ali cucu laki-laki yang mana dia adalah anak dari pamannya siapa? Saleh dan Maryam. Tapi ketiga-tiganya adalah cucu kalau kita hubungkan ke mayit. Begitu gambarannya. Makanya disebutkan di sini bi ibnil ibni.
dengan cucu laki-laki sawaan kana akhoha, baik itu cucu laki-laki ini sebagai saudara kandung bintul ibn, au ibni ammiha, atau cucu laki-laki ini adalah putra dari paman bintul ibn, al musawilaha fid darajah, yang sama derajatnya. Jadi bintul ibn dengan ibnul ibn itu kan derajatnya sama. Cucu. Nah, ini juga tambahan wa takunu asobah bi ibnil ibn al anzal minha darajah. Bisa juga bintul ibn ini menjadi asobah dengan adanya ibnul ibn al anzal minha darajah, yang lebih rendah derajatnya. Maksudnya apa yang lebih rendah? Bintul ibn, cucu perempuan. Berarti yang lebih rendah dari derajat cucu perempuan apa? Cicit. Jadi bisa jadi bintul ibn ini bisa jadi asobah dengan adanya ibni al ibn, cicit laki-laki. Cicit derajatnya lebih rendah daripada cucu. Cucu lebih dekat ke mayit daripada cicit. Tapi ini cicit laki-laki bisa menjadi apa? Bisa menjadikan bintul ibn asobah bil ghair. Inihtajat ilaiha, jika hal tersebut atau jika kondisi membutuhkan hal tersebut. Jika tidak ada ibnul ibn yang sederajat dengan bintul ibn, maka ibnul ibn al-anzal minha darajah tu'assibu bintul ibn. Ibnul ibn yang lebih rendah derajatnya dengan bintul ibn pun bisa menjadikan bintul ibn sebagai asobah bil ghair. Di sini dikasih wanti-wanti apa? Inihtajat ilaiha, jika dia butuh terhadap ibnul ibn al-anzal. Tapi pada dasarnya bintul ibn tidak membutuhkan ibnul ibn al-anzal minha, ibnul ibn yang lebih rendah darinya, untuk menjadikan dia sebagai asobah. Maksudnya apa? Inihtajat ilaihi, maksudnya apa? Ini maksud dari inihtajat ilaihi adalah lau lam yu'assibha lam tarith, jika ibnul ibn al-anzal minha darajah tidak menjadikan dia asobah, tidak menjadikan bintul ibn asobah, maka bintul ibn tidak akan mendapatkan warisan. Contoh, ketika bintul ibn berkumpul dengan dua bint. Jadi dalam satu permasalahan ada dua bint, ada bintul ibn dan ada ibni al-ibn. Dua bin, kemudian satu bintul ibn, kemudian satu ibnul ibn. Dua anak perempuan, satu cucu perempuan, dan satu cicit laki-laki. Maka kalau cucu perempuan ini tidak menjadi asobah dengan adanya cicit laki-laki tadi, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Karena dua anak perempuan mendapatkan bagian 2/3. Sulusan. Adapun bintul ibn, cucu perempuan, mahjub, terhalang, tidak mendapatkan warisan kecuali dia berubah menjadi asobah bil ghair dengan adanya cicit laki-laki tadi. Itu maksudnya. Baik. Kita beralih ke anggota yang ketiga. Salisan al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Al-ukhtus syaqiqah adalah saudari kandung.
Al-ukhtus syaqiqah, dia adalah ashabul furud aslinya. Bagiannya bisa setengah, bisa 2/3. Bisa setengah, bisa 2/3. Al-ukhtus syaqiqah wahidatan fa akthar takunu asabah bil akh asy-syaqiq wahidan fa akthar. Nah, al-ukhtus syaqiqah bisa berubah dari ashabul furud menjadi al-asabah bil ghair dengan apa? Dengan adanya al-akh asy-syaqiq, saudara kandung. Saudari kandung bisa berubah menjadi al-asabah bil ghair dengan adanya saudara kandung, baik satu ataupun lebih. Satu saudari kandung atau lebih bisa berubah, yang menjadi tadinya ashabul furud berubah menjadi al-asabah bil ghair dengan adanya al-akh asy-syaqiq, baik satu ataupun lebih. Nah. Rabi'an, yang terakhir, al-ukhtu li'ab, saudari sebapak. Saudari sebapak wahidan fa aktsar, baik satu ataupun lebih, takunu asabah bisa berubah menjadi asabah, al-asabah bil ghair ma'a wujudi al-akh li'ab, jika bersamanya dalam satu permasalahan ada apa? Ada akhli ab wahidan fa aktsar, baik satu ataupun lebih. Baik. Jadi 4 ini adalah mereka ahli waris dari kalangan perempuan, yang mana mereka adalah asalnya adalah ashabul furud yang berhak mendapatkan setengah ataupun 2/3, berubah menjadi al-asabah bil ghair dengan adanya saudara laki-laki mereka. Bin dari ashabul furud bisa berubah ke al-asabah bil ghair dengan adanya saudara laki-laki. Siapa saudara laki-laki bin? Ya ibn. Bin berubah dari ashabul furud menjadi al-asabah bil ghair ma'a wujudi al-ibn. Bintul ibn takunu asabah bi ibnil ibn atau ibnil ibn al-anzal minha. Bisa berubah menjadi asabah bil ghair karena adanya ibnul ibn, cucu laki-laki. Atau cucu laki-laki yang lebih rendah darinya, cicit laki-laki. Ini ihtajat ilaih, jika hal tersebut membutuhkannya. Salisan, yang ketiga, al-ukhtu syaqiqah, saudari kandung, baik satu ataupun lebih, takunu asabah, bisa berubah dari ashabul furud menjadi asabah bil ghair ma'a wujudi al-akh syaqiq, dengan adanya akh syaqiq. Dan yang keempat adalah al-ukhtu li'ab, saudara sebapak seayah, saudari seayah, yang tadinya adalah ashabul furud yang berhak mendapat setengah ataupun 2/3, bisa berubah mendapatkan asabah dengan adanya saudara sebapak. Dengan adanya saudara sebapak. Baik. Jadi itu adalah 4 person, ya, 4 ahli waris, yang mana mereka adalah ahli waris yang bisa mendapatkan dengan asabah bil ghair. Mulahadhat, ini peringatan. Ini contohnya. Kita lihat sebelum mulahadhat. Nah, ini mata an akhli wa ukhtun li wa ukhtun li ab wa akhli ab wa akhli ukhtun li ukhtun li ab, akhli ab
akhli dan ukhtun li kenapa tidak menjadi asobah? Kenapa akhli dan ukhtun li tidak menjadi asobah? Karena akhli dan ukhtun li ini mereka kita kategorikan menjadi auladul Kita istilahkan dengan penyebutan auladul Akhli dan ukhtun li kita istilahkan penyebutannya dengan auladul Dan mereka memiliki hukum yang khusus yang tertuang dalam halaman 35. Antum kalau ingin mengetahui hukum khusus auladul atau akhli atau ukhtun li kembali ke halaman 35 dengan judul permasalahan umurun infarada biha auladul perkara-perkara yang mana auladul ini memiliki kekhususan dari yang lainnya. Baik. Kita perhatikan akhli dan ukhtun li ini kita satukan, mereka mendapatkan bagian 1/3. Kalau mereka sendirian maka bagiannya 1/6. Kalau mereka lebih dari 1, bagiannya 1/3. Adapun ukhtun li'ab dan akhli ab, nah kita perhatikan ukhtun li'ab yang harusnya adalah ashabul furud, dan ketika sendirian dia bisa mendapatkan setengah, ketika lebih dari 1 mendapatkan 2/3. Dalam permasalahan ini ada ukhtun li'ab dan ada akhli ab, maka keduanya disatukan dan mendapatkan asobah. Ukhtun li'ab pada permasalahan ini mendapatkan asobah bil ghair atau menjadi asobah bil ghair. Diberikan tanda ain untuk mereka berdua. Kemudian untuk karena di sini ada jam'un minal ikhwah, ada sekelompok dari ikhwah, ada akhli ukhtun li ukhtun li ab, akhli ab, maka mendapatkan sudus 1/6. Jadi ini gambaran ukhtun li'ab berubah yang tadinya adalah ashabul furud menjadi apa? Asobah. Karena apa? Karena keberadaan akhli ab. Begitu pula ketika misalkan di sini bin dan di sini ada ibn, maka bin berubah menjadi apa? Asobah bil ghair dengan adanya ibn. Di sini bintul ibn, kemudian di bawahnya ada ibnul ibn misal. Maka bintul ibn berubah menjadi asobah bil ghair dengan adanya ibnul ibn. Begitu ya. Tapi kita beralih ke mulahadhah. Baik. Mulahadhat. Awalan al-asobatu bil ghair ta'khudhu fiha al-untha nisfa nasibi mu'assibiha. Al-asobah bil ghair, perempuan dalam permasalahan al-asobah bil ghair ta'khudh nisfa nasibi mu'assibiha, akan mengambil setengah bagian mu'assibnya. Jadi ketika kita lihat di sini, ukhtun li'ab dan akhli ab, ini mu'assibnya adalah akhli ab. Ini mu'assib. Mu'assib adalah orang ahli waris yang menjadikan ukhtun li'ab ini menjadi asobah. Bin dan ibn. Berarti mu'assibnya siapa? Mu'assibnya adalah ibn. Karena ibn adalah ahli waris yang menjadikan bin mendapatkan asobah atau berubah menjadi asobah bil ghair. Bintul ibn dan ibnul ibn. Siapa mu'assibnya? Mu'assibnya adalah ibnul ibn. Ukhtun syaqiqah dengan akh syaqiq. Siapa mu'assibnya? Mu'assibnya adalah akh syaqiq. Ukhtun li'ab dan akhli ab, mu'assibnya adalah akhli ab. Karena akhli ab menjadikan ukhtun li'ab asobah bil ghair. Mulahadhah yang pertama adalah apa? Al-asbah bil ghair ta'khud fiha al-untha nisfa nasibi mu'assibiha. Al-asbah bil ghair, perempuan dalam permasalahan asbah bil ghair
ahli waris perempuan dalam permasalahan asbah bil ghair ta'khud nisfa nasibi mu'asibiha, mengambil bagian setengah dari bagian mu'asibnya. Karena ini sesuai dengan kaidah apa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi ahli waris laki-laki itu misla hadzi al unsayain, mendapatkan dua bagian ahli waris perempuan. Jadi kita lihat sisanya nanti, kan asabah kan sisa. Kita lihat sisanya. Misalkan sisanya 10 atau sisanya 15 misalkan. Sisanya 15. Maka kaidahnya apa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Sisa 15 ini, sisa 15 dari harta waris ini, misalkan untuk asobah. Asobahnya adalah bin dan ibn. Berarti 15 bagian ini untuk bin dan ibn. Kita bagi mereka. Kita terapkan kaidah ini, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian ahli waris perempuan. Maka untuk ibnnya 10, untuk binnya 5. Taib itu. Al-mulahadhah ats-tsaniyah, al-akhli ab la yu'assib al-ukhtu syaqiqah. Al-akhli ab, saudara sebapak, tidak bisa menjadikan asobah saudari kandung. Jadi ini nih. Saudara sebapak tidak bisa menjadikan saudari kandung itu apa? Asobah. Wa ibnul akh la yu'assib ukhtahu. Begitu pula ibnul akh, anak dari saudara. Anak dari saudara. La yu'assib ukhtuh. Tidak bisa menjadikan asobah saudarinya. Karena yang termasuk ahli waris adalah ibnul akh. Adapun bintul akh tidak termasuk bagian dari ahli waris. Anak saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki atau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki itu termasuk ahli waris. Adapun keponakan perempuan dari saudara laki-laki itu bukan ahli waris. Wa kadzalika la yu'assib al-ukhta. Begitu pula ibnil akh, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki, tidak bisa menjadikan bibinya atau tidak bisa menjadikan bibinya asobah. Misalkan ibnul akh syakik tidak bisa menjadikan ukhtun syakikoh sebagai asobah bil ghair. Ibnul akh syakik tidak bisa menjadikan al-ukhtu asy-syaqiqah sebagai asobah bil ghair. Itu mungkin dua mulahadhah yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan al-asobah bil ghair. Idzan umuman, secara umum asobah bil ghair itu adalah terdiri dari 4 ahli waris perempuan, yang mana mereka adalah bagian dari ashabul furud yang mendapatkan setengah atau 2/3 jika mereka bertemu dengan saudara laki-laki mereka. Al-bin ketemu dengan al-ibn. Bintul ibn ketemu dengan ibnul ibn. Al-ukhtu syaqiqah ketemu dengan al-akh syaqiq. Al-ukhtu li'ab ketemu dengan al-akh li'ab. Mereka akan berubah menjadi apa? Asobah. Jika mereka berkumpul. Dan yang perempuan akan mendapatkan setengah bagian yang laki-laki. Karena adanya kaidah apa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Baik. La'alla hadza mafhum 'indakum wallahu a'lam wa la'allakum tastafiduna min hadzal dars. Naktafi subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza wajadtum yani su'ubatan aw su'alan fatafaddalu is'alu. Fa insyaallah fi al-liqa'il ati sanukmil al-'asabah ma'al ghair. Barakallahu fikum.